Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Buat para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan bahas sebuah berita ya tentang FPI dan HTI ya. FPI adalah Front Pembela Islam dan HTI adalah Hizbut Tahrir Indonesia, yang dimana keduanya pada hari ini merupakan organisasi terlarang ya. Organisasi yang keberadaannya dilarang oleh pemerintah. Kenapa dilarang ya? Salah satu alasannya adalah karena ADART-nya atau sepak terjangnya tidak sesuai dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu versi pemerintah yang melarang kedua organisasi ini. FPI itu dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, sementara HTI saya lupa. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul FPI dan HTI bakal tetap dilarang jika Anies Baswedan terpilih jadi presiden. Refli Harun salahkan Nasdem. Warta Ekonomi Jakarta. Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia disebut akan tetap dilarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden. Pernyataan ini sebelumnya diungkap oleh Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden Nasdem akan pasang badan supaya organisasi terlarang itu tetap dilarang, kata Taslim dalam acara Adu Perspektif kolaborasi seperti dilansir dari YouTube channel Total Politik Jumat 27 Januari 2023. Sontak pernyataan Taslim mendapatkan banyak penolakan dari banyak pihak. Salah satunya adalah ahli hukum tata negara Refli Harun yang mengatakan Taslim mengatakan sesuatu yang tidak produktif. Ini ngapain pula kader Nasdem ya, yang namanya Taslim lagi mengeluarkan pernyataan yang menurut saya tidak produktif saat ini. Katanya melansir dari YouTube channel Jumat 27 Januari 2023. Sebelum repli, pengacara Agus Nur, Sugi, dan Bambang Tri, Ahmad Khazinuddin mengungkap hal yang sama. Ia mengaku suara umat Islam yang selama ini solid mendukung Anies Baswedan kini telah dirusak oleh Nasdem. Jadi saya setuju dengan Ahmad Khazinuddin yang mengatakan HTI dan FPI adalah korban dari rezim saat ini. Tambah Refli Harun. Saya setuju organisasi itu dihukum kalau seandainya dia membuat kesalahan. Tapi kalau dia tidak bikin kesalahan apapun hanya karena persepsi misalnya, maka itu zalim karena tidak ada proses rule of law, jelasnya. Ya. Ini kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu ya, FPI dan HTI keberadaannya dilarang oleh pemerintah di era rezim Joko Widodo. HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017 oleh Kementerian Hukum dan HAM ya, yang menyatakan bahwa HTI dibubarkan. Pengumuman terkait pelarangan HTI ini langsung disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Sebelumnya juga ya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang kita kenal dengan istilah Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Perpu tersebut mengatur pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Ya, dalam penjelasan pada Perpu nomor 2 tahun 2017 yang menjadi dasar pencabutan Badan Hukum HTI disebutkan bahwa pencabutan Badan Hukum berarti pembubaran ormas tersebut
Hal itu merujuk pada pasal 61 ayat 1 huruf C dan ayat 3 huruf B ya. Hizbut Tahrir Indonesia ketika itu menyebut tidak menerima peringatan terlebih dahulu sebelum dibubarkan ya, terkait dengan pelarangan HTI. Sedangkan FPI dilarang, sama juga nasibnya dengan HTI yang sama-sama dilarang oleh pemerintah di era rezim Joko Widodo. FPI sejak 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar secara ormas. Menurut Mahfud MD, ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Tidak hanya itu ya, pemerintah resmi melarang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat peran pembela Islam. Tak hanya kegiatan, juga penggunaan simbol dan penggunaan atribut di wilayah hukum negara Indonesia. Ya. FPI sejak 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar secara ormas, sebagaimana yang disebutkan oleh Mahfud MD dalam suatu kesempatan. Ya. Banyak kalangan yang mengkritik tentang pembubaran HTI ini, FPI dan HTI, karena dianggap sebagai pembungkaman terhadap suara-suara kritis terhadap pemerintah. Karena kita ketahui bersama Habib Rizik ya, selaku pimpinan ormas, itu suaranya sangat lantang ya dalam sangat lantang sebagai oposisi. Kenapa dilarang? Karena dianggap akan mengganggu ideologi Pancasila. Karena dianggap akan membuat negara Islam, negara khilafah. Ya, mungkin itu sebagai aspirasi umat Islam. Bisa saja memang ya sebagai aspirasi umat Islam yang sampai hari ini juga masih tetap ada dalam pikiran sebagian umat Islam. Dan saya sendiri tidak sepakat untuk merubah negara Republik Indonesia memiliki sebagai negara syariat, sebagai negara Islam ya, karena kita cukuplah dengan keadaan kita saat ini bahwa Indonesia dengan undang-undang dasar ya, dan undang-undang dasar 1945 sudah menjadi negara yang ya relatif bagus, aman, tidak ada permasalahan dengan tidak ada permasalahan dengan dengan tatanan kenegaraan. Dan saya tidak yakin Indonesia akan menjadi negara Islam ya, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah orang-orang yang moderat ya, tidak seperti orang-orang yang moderat, lebih-lebih dengan organisasi NU dengan 95 juta penduduk anggotanya, dan begitu juga Muhammadiyah dengan 60 juta anggotanya, itu sehingga boleh dibilang hampir mustahil Indonesia itu akan FPI maupun HTI itu akan mampu merubah ideologi bangsa. Karena untuk merubah ideologi bangsa kan banyak hal yang harus yang dilakukan. Khawatir akan melakukan kudeta misalnya. Apa yang dimiliki oleh FPI dan HTI? Apakah mereka mampu? Mungkinkah mereka dianggap seperti diwaspadai seperti komunis yang akan mampu masuk ke sendi-sendi pemerintahan, misalnya mampu masuk ke anggota dewan, masuk ke TNI Polri, sehingga akan melakukan kudeta? Saya yakin tidak demikian, karena sekali lagi kekuatan terbesar negara Indonesia itu adalah adanya NU dan Muhammadiyah yang selalu konsisten dalam bentuk tatanan kenegaraan, misalnya dengan NKRI, dengan negara bangsa ya, dengan konsep negara bangsa ini. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, akan tapi nilai-nilai keislaman itu ditanamkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana toleransi selalu dijaga antar umat beragama. Terus
dan nilai-nilai keagamaan lainnya. Sekali lagi, FPI dan HTI boleh dibilang merupakan organisasi oposisi terhadap pemerintah. Ya namanya juga orang oposisi kan, kalau memang mereka mengkritik pemerintah adalah sesuatu yang wajar, tapi tidak juga dengan membungkamnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.